Selamat datang di channel Trading for Better Life. Pada perdagangan hari ini, ISG ditutup turun 0,46% ke angka 4.608. Di video ini saya akan menganalisa saham-saham batubara yang hampir semua bergerak naik hari ini. Apakah kenaikan ini menandakan saham-saham batubara sudah mulai bangkit? Yuk kita pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Silakan baca serada ketentuan berlaku agar komentar yang teman-teman berikan masuk dalam pertimbangan untuk dianalisa. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham PTBA. Saham PTBA pada perdagangan hari ini ditutup naik 4% lebih ke harga 1.895. Bisa kita perhatikan di grafik, saat ini saham PTBA masih bergerak sideways dan masih berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Bisa kita lihat daerah support saat ini berada di sekitar harga 1.800. Sedangkan untuk resistennya di garis EMA 50 di sekitar harga 2.000. Garis MACD juga bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan berada asing pada kenaikan 4% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat Bandar malah melakukan distribusi pada kenaikan 4% ini. Dan asing juga terlihat masih melakukan distribusi. Dan hampir 3 minggu ini jika kita perhatikan asing terus melakukan distribusi pada saham PTBA. Dari data yang kita dapat ini saya melihat kenaikan PTBA hanya akan berlangsung sementara. Karena dari data yang kita dapat, bandar dan asing masih terus melakukan distribusi pada kenaikan 4% ini. Jadi untuk teman-teman yang hari ini berhasil membeli saham PTBA atau yang telah berhasil membeli sekitar harga 1.800, sebaiknya take profit apabila beberapa hari ke depan PTBA mulai turun saat mendekati atau menyentuh resisten di EMA 50. Karena sampai saat ini belum terlihat adanya akumulasi. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, sebaiknya jangan entry saat ini, karena saat ini masih bergerak sideways. Paling amannya adalah tunggu PTBA berhasil break dari garis EMA 50 baru teman-teman entry, karena jarak dengan garis EMA 150 lumayan jauh. Jadi apabila teman-teman berhasil membreak saat mendekati garis EMA 150 mulai turun, teman-teman boleh take profit. Tapi saat ini jarak antara harga sekarang dengan 2000 lumayan dekat. Tadi apabila besok teman-teman baru entry, takutnya sudah dekat dengan resisten di harga 2000. Selanjutnya saya akan menganalisa saham ITMG. Saham ITMG hari ini juga ditutup naik 2% lebih ke harga 7.850. Bisa kita perhatikan di grafik, saat ini saham ITMG sudah berada dekat dengan resisten di EMA 50 di sekitar harga 8.200. Dan secara tren jika kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Dengan support saat ini berada di sekitar harga 6.900. Garis MACD bisa kita lihat saat ini mulai mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan bandar asing pada kenaikan hari ini. Coba kita ganti ke TMG. Dari data broker summary ini bisa kita lihat bandar masih melakukan sedikit akumulasi pada kenaikan 2% ini. Sedangkan asing juga bisa kita lihat masih terus melakukan distribusi pada kenaikan hari ini. Dan distribusi yang dilakukan lumayan besar. Dan jika kita lihat dalam 1 minggu ini, ITMG sudah naik lumayan tinggi. Jadi dari data yang kita dapat sebenarnya ITMG berpeluang untuk naik menyentuh resisten di EMA 50. Tapi teman-teman harus hati-hati, peluang untuk break dari resisten di EMA 50 dalam 1 minggu ini sepertinya masih sangat kecil. Karena sampai hari ini saja bandar belum terlihat melakukan akumulasi dalam jumlah besar. Selama belum ada akumulasi dalam jumlah besar, belum ada kekuatan untuk break dari resisten di EMA 50 ini.
Jadi untuk teman-teman telah berhasil membeli saham ITMG di harga bawah, sebaiknya melakukan take profit apabila dalam 1 minggu ke depan terkonfirmasi ITMG masih gagal break dari resisten di EMA 50. Karena selama masih bergerak sideways seperti saat ini, sebaiknya swing trade pada saham ITMG. Jadi beli di sekitar daerah support, dan saat menyentuh resisten gagal break, take profit dulu, setelah itu tunggu kembali di daerah supportnya. Berikutnya saya akan menganalisa saham Indi. Saham Indi pada perdagangan hari ini ditutup naik 0,69% ke harga 725. Bisa kita perhatikan di grafik, saat ini Indi telah turun kembali di bawah garis EMA 50. Minggu lalu Indi sempat naik di atas garis EMA 50 pada saat pencatatan pembagian dividen. Setelah hari pencatatan dividen, keesokan harinya saham Indi langsung dibuat ARB dan turun di bawah garis EMA 50 dan ditutup di harga 740. Setelah itu Indi terus mengalami penurunan. Garis MACD juga bisa kita lihat saat ini mulai mengarah ke bawah. Jadi dari sebelumnya telah berpotongan dan mengarah ke atas, saat ini mulai mengarah ke bawah kembali. Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan bandar asing pada kenaikan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat, bandar malah melakukan distribusi pada kenaikan hari ini. Dan asing juga bisa kita lihat melakukan sedikit distribusi. Dan 2 minggu terakhir ini jika kita perhatikan, asing terus melakukan distribusi pada saham Indi. Jadi dari data yang kita dapat, saya melihat Indi masih berpeluang untuk melanjutkan penurunan minggu ini. Jadi walaupun hari ini naik, saya melihat Indi masih akan kesulitan untuk naik kembali di atas garis EMA 50 di sekitar harga 750. Jadi dalam 1 minggu ini Indi masih akan gagal untuk naik ke atas harga 750 dan lebih berpeluang untuk turun menuju support di harga 650 di sekitar daerah sini. Karena resisten di EMA 50 ini lumayan kuat. Kan jika kita perhatikan, Indi dalam 1 bulan terakhir ini masih gagal break dari resisten ini. Dan sampai saat ini juga belum terlihat adanya akumulasi yang dilakukan oleh bandar maupun asing. Jadi peluang untuk turun lebih besar. Jadi untuk teman-teman yang baru mau entry, sebaiknya jangan entry pada saham Indi saat ini. Sedangkan untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham Indi, sebaiknya cut loss apabila Indi turun di bawah harga 650. Karena apabila support ini terlewati, Indi berpeluang turun kembali menuju support terdekat di harga 400 di sekitar daerah sini. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham Adro. Saham Adro pada perdagangan hari ini ditutup naik hampir 5% ke harga 950. Bisa kita perhatikan di grafik, saat ini Adro juga masih bergerak sideways dan masih berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Untuk supportnya jika kita perhatikan saat ini berada di harga 900. Dan resisten jika kita lihat berada di sekitar harga 1020. Jadi saat ini sudah dekat dengan resisten di EMA 50. Garis MACD bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Sekarang kita coba pelajari apa yang dilakukan bandar asing pada kenaikan hampir 5% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar melakukan akumulasi dengan jumlah lumayan besar pada kenaikan hari ini. Dan asing hari ini juga terlihat melakukan akumulasi. Dan pada tanggal 5 kemarin asing juga masuk melakukan akumulasi. Jadi apabila kita bandingkan 4 saham yang saya analisa hari ini, semua saham secara teknikal memang masih berada di bawah garis EMA 50 dan masih bergerak sideways. Tapi secara bandarmologi, cuma Adro yang saat ini masih dilakukan akumulasi oleh bandar maupun asing. Jadi apabila disuruh pilih antara keempat saham ini untuk dibeli, saya akan memilih saham Adro. Dan jika kita lihat dari data yang kita dapat ini, Adro masih berpeluang untuk naik menuju resisten di harga 1020 atau di garis EMA 50-nya minggu ini. Dan teman-teman sebaiknya take profit apabila garis resisten ini terlewati. Tapi untuk teman-teman yang ingin trading jangka menengah atau jangka panjang pada saham Adro,
selama masih bertahan di atas harga 900 atau 850, Adro masih sangat layak untuk di hold. Dan masih ada peluang untuk break dari resisten di EMA 50 dan melanjutkan kenaikan menuju resisten kuatnya di EMA 150. Jadi Adro saat ini masih ada harapan untuk break dari garis EMA 50. Apalagi setahu saya dalam 1-2 minggu ini akan ada rapat umum pemegang saham untuk saham Adro. Dan akan ada pembahasan pembayaran dividen untuk pemegang saham Adro. Apabila hasil pembagian dividennya lumayan besar, ada peluang Adro untuk melanjutkan kenaikannya. Dan setahu saya dividen yield untuk Adro juga lumayan besar. Jadi untuk yang pingin investasi atau trading jangka panjang, saham Adro masih sangat layak untuk di hold. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.